Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati untuk masuk dalam doa syukur hari ini. Seperti firman Tuhan katakan, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, ku mau pakai memuliakan Tuhan, melayani, mengasihi sesama seperti Bapa mengasihiku. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, Katakan, ku mau pakai memuliakan Tuhan, melayani, mengasihi sesama seperti Bapa mengasihiku. Di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku mau menyenangkanmu. Ku mau Katakan, menyenangkanmu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama. Ketika kita percaya bahwa hidup kita telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar, maka kita mau serahkan seluruh hidup kita dan mempergunakan tubuh kita untuk kemuliaan Allah. Katakan, kesempatan hidup. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, ku mau pakai memuliakan Tuhan. Katakan, melayani, mengasihi. Haleluya. Seperti Bapa mengasihiku. Di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, ku mau menyenangkanmu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama. Kita mau katakan sekali lagi, di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, katakan, ku mau menyenangkanmu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama, menjadi berkat bagi sesama, menjadi berkat bagi sesama. Biarlah segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia, saat ini kami membuka hati kami untuk diisi dengan kebenaran firman-Mu, sebab kami memerlukan firman-Mu ya Tuhan, supaya firman-Mu itulah yang terus membentuk kami, sehingga pada akhirnya kami boleh menjadi pribadi seperti yang Bapa kehendaki. Roh Kudus Tuhan mengurapi setiap kami, ajar kami untuk mengerti kebenaran firman Tuhan yang kami dengar, lalu kami mau hidup seturut dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menjalani hidup sebagai orang percaya, kita harus sadar bahwa kita ada di dalam perjalanan iman. Dan di dalam perjalanan iman ini, kemana arah hati kita itu menentukan arah kehidupan kita. Dan arah kehidupan yang saya maksudkan di sini adalah arah kehidupan kita menuju kekekalan. Kemana kita akan berlabuh di kekekalan? Saudara, banyak orang percaya mengaku percaya kepada Tuhan, tetapi kalau harus jujur, hati mereka masih terikat dengan dunia ini. Oleh karenanya, saudara dan saya, kita semua harus memeriksa hidup kita, sebab jangan-jangan hati kita juga masih terikat dengan dunia ini. Kalau hati kita masih terikat dengan dunia ini, itu berarti arah hidup kita untuk kehidupan di kekekalan nanti itu tidak tertuju kepada kerajaan surga. Sebab orang yang hidupnya, yang hatinya terikat dengan dunia ini, di sepanjang hari hidupnya ia tidak akan pernah serius hidup untuk mencari kerajaan Allah. Padahal firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Saudara perhatikan itu. Dan kita harus sadar, mencari kerajaan Allah dan kebenaran itu bukan terjadi secara otomatis. Bukan nanti kita sudah berada di kekekalan, lalu kerajaan Allah itu akan kita dapatkan secara gratis. Tidak seperti itu, saudaraku. Satu hal yang harus kita ingat, kalau kita tidak serius mencari kerajaan Allah dan kebenarannya selama kita masih hidup di dunia ini, itu artinya hati kita tidak tertuju kepada kerajaan surga. Dan itu juga berarti tanpa kita sadari kita sudah menentukan arah hidup kita di kekekalan nanti. Kita tidak ingin bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan surga. Yang artinya, saudaraku, semua orang yang saat ini hidup mengikatkan hatinya dengan dunia ini, ia memilih untuk terpisah dari Allah di kekekalan. Ia memilih untuk terbuang ke dalam kebinasaan kekal. Saudaraku, kita harus sadar yang memerintahkan kita untuk mencari kerajaan Allah dan kebenarannya itu adalah Tuhan Yesus. Jadi kalau Tuhan Yesus sudah memerintahkan kita untuk mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, tetapi kita tidak serius untuk mencari kerajaan Allah selama kita masih hidup di dunia ini, kita lebih serius berurusan dengan dunia ini, mengikatkan hati kita dengan dunia ini, bergaul dengan dunia ini, hidup bersahabat, hidup dalam percintaan dengan dunia ini. Itu artinya kita hidup sebagai seteru Allah. Kita menjadikan diri kita sebagai musuh Allah. Dan apa yang saya katakan ini tidak berlebihan. Karena memang firman Tuhan mengatakan seperti itu. Itu yang ditulis di dalam Yakobus pasal 4 ayatnya yang keempat. Firman Tuhan katakan, hai kamu orang-orang yang tidak setia. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Itulah kenapa saya katakan tadi, sebagai orang percaya kita semua harus memeriksa kehidupan kita. Sebab jangan-jangan ternyata sampai detik ini kita masih membiarkan hati kita terikat dengan dunia ini. Orang yang hatinya terikat dengan dunia ini dapat dipastikan hatinya tidak terikat dengan Allah. Karena firman Tuhan sudah mengatakan akan hal itu. Karena kalau sampai saat ini kita masih hidup dalam persahabatan dengan dunia ini, itu artinya kita tidak setia kepada Allah.
Firman Tuhan mengatakan seperti itu. Saudaraku, perhatikan ini. Kalau saat ini kita sadar bahwa hati kita harus terus diarahkan atau ditujukan hanya kepada kerajaan sorga, maka itu artinya kita tidak boleh menjadikan dunia ini sebagai tujuan akhir dari kehidupan kita. Artinya kita tidak boleh berpikir apa yang dunia tawarkan saat ini boleh kita nikmati sepuasnya, karena kita hidup di dunia ini hanya satu kali, dan nanti setelah masa hidup kita di dunia ini berakhir, kita tetap akan diterima di dalam kerajaan sorga. Saudaraku, kalau kita masih memiliki pemikiran yang seperti itu, berarti kita menjadi orang percaya yang tersesat. Karena firman Tuhan sudah berkata kita tidak boleh bersahabat dengan dunia ini. Pada ayat firman Tuhan yang lain dikatakan kita tidak boleh mengasihi dunia ini dan apa yang ada di dalamnya. Saudaraku, mari kita sadar akan hal ini. Karena firman Tuhan menasihati kita, kalau kita sudah mati bersama-sama dengan Kristus, berarti hidup kita itu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Itu yang firman Tuhan katakan. Kolose pasal 3 ayat 3 dikatakan, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Lalu kalau kita membaca ayatnya yang kedua, firman Tuhan dengan tegas berkata, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Itulah kenapa saya katakan di awal tadi, saudaraku, kemana arah hati kita, itu menentukan tujuan hidup kita yang sesungguhnya. Artinya kalau saat ini kita mengerahkan arah hati kita hanya untuk hidup menikmati tawaran-tawaran kesenangan hidup dunia saat ini, itu artinya kita tidak pernah mengarahkan hati kita tertuju kepada kerajaan Allah. Karena orang yang mengerahkan hatinya tertuju kepada kerajaan Allah, ia akan mengikatkan hatinya dengan Tuhan dan tidak lagi terikat dengan dunia ini. Sebab ia tahu benar, hati yang terikat dengan dunia ini sama dengan hidup dalam perseteruan dengan Allah Bapa di sorga. Mari kita sadar ini sebelum terlambat, saudaraku. Satu hal yang harus kita ingat, sekalipun saat ini kita masih hidup di dunia ini, tetapi kewargaan kita itu bukan dari dunia ini. Saudara perhatikan itu. Saya ulang sekali lagi, kewargaan kita itu bukan dari dunia ini. Firman Tuhan katakan jelas. Kalau kita membaca Filipi pasal 3 ayat 20, karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Jadi kalau saat ini kita masih membiarkan hati kita terikat dengan dunia ini, itu artinya kita tidak sedang dalam keadaan menanti-nantikan Tuhan. Sebab orang yang ada dalam keadaan berjaga-jaga menanti-nantikan Tuhan, ia selalu mengarahkan hatinya tertuju kepada kerajaan sorga, karena ia tahu benar Tuhan Yesus sendiri yang berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara perhatikan itu. Kalau firman Tuhan katakan kita harus memikirkan perkara yang di atas bukan yang di bumi, ini bukan berarti kita melepaskan tanggung jawab kita untuk kehidupan kita sehari-hari selama kita hidup di dunia ini. Tetapi lebih daripada apapun yang kita sedang hadapi di dunia ini, kita harus menjadikan kerajaan sorga itu sebagai tujuan hidup kita yang terutama. Itulah kenapa selalu saya katakan, mari kita periksa hidup kita dengan jujur. Sebab jangan sampai saat ini yang ada di dalam hati kita ini,
Yang menjadi tujuan hidup kita yang terutama bukan kerajaan sorga. Sebab hati kita masih tertuju kepada persoalan-persoalan hidup yang kita hadapi saat ini. Bukan tidak boleh, saudaraku. Saya katakan itu merupakan tanggung jawab kita. Percayalah, ketika kita hidup bertanggung jawab, kita kerja baik-baik, dan kita tetap mengarahkan hati kita tertuju kepada Allah Bapa di sorga. Allah Bapa di sorga tahu apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan, dan Ia pasti akan memberkati setiap pekerjaan yang kita lakukan. Karena Dia adalah Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, tetapi Dia juga mau supaya anak-anaknya setia, supaya bisa diterima di dalam kerajaannya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang sudah menegur kami, menyadarkan kami. Saat ini selama kami masih hidup di dunia ini, kami mau arahkan hati kami hanya tertuju kepada kerajaan-Mu ya Bapa, supaya di sepanjang hari hidup kami hanya hidup melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Kami bersyukur untuk firman-Mu dan kami percaya Engkau akan memberkati kami. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di surga, rahmat cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, terima kasih sudah mengikuti doa syukur hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.